Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan eh, akan dijelaskan tentang praktikum leaching atau pelindian. Ini masuk dalam mata kuliah praktikum pengolahan mineral. Baik, kita mulai. Jadi kontrak praktikum seperti biasa yang kita nilai ada 5 komponen: tes pendahuluan, kemudian pelaksanaan praktikum, laporan, ujian, dan kehadiran. Masing-masing eh, komposisi nilai bisa dilihat pada grafik sebelah kiri. Kemudian jadwal praktikum kita dimulai pukul 8 hingga jam 3 WITA. Kemudian tujuan dari proses praktikum leaching ini, kita ingin melarutkan logam dari sebuah ore ya, dengan bantuan pelarut. Pelarutnya bisa asam ataupun basa, tergantung logam yang ingin dilarutkan. Kemudian memahami prinsip proses leaching, dan terakhir kita akan menentukan recovery proses leaching. Jadi, secara garis besar, pengolahan mineral dari ore hingga menjadi logam itu dimulai dari penambangan ya, run up mine. Kita dapatkan ore ya yang masih bercampur dengan pengotornya, dengan gengnya. Kemudian kita lakukan proses size reduction atau pengecilan ukuran. Mungkin ini sudah dilaksanakan sebelumnya pada praktikum librasi seperti menggunakan jaw crusher, ball mill, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ukurannya diperkecil, kita lakukan proses separasi untuk memisahkan konsentrat dan juga tiling. Nah, di mana konsentrat inilah yang nanti akan kita bawa untuk proses ekstraktif metalurgi. Salah satunya adalah leaching yang dalam proses hidrometalurgi. Nah, kita ketahui sendiri bahan yang akan kita leaching ini adalah laterite ore. Nah, laterite ore ini terbagi menjadi beberapa tipe lagi ya. Yang paling atas kita kenal dengan red limonite. Ini biasanya pada lapisan paling atas limonite atau laterite ya. Ini nikelnya sangat kecil, 0, lebih. Yellow limonite ini adalah laterite dengan kandungan nikel 0,8 hingga 1,5%, Fe-nya berkisar 40 hingga 50%. Transisi nikelnya makin tinggi ya, 1,5 sampai 2%, Fe-nya semakin sedikit, Mg-nya semakin besar, 5 sampai 15%. Dan saprolite, garnierit ya, serpentin, nikelnya bisa mencapai 3%, kemudian Fe-nya kecil ya, 10 hingga 25%, tapi MgO-nya tinggi sekali, 15 hingga 35%. Nah, yang cocok untuk proses pengolahan leaching, menggunakan leaching, itu adalah tipe limonit, baik itu yang red ataupun yang yellow. Kita pakainya yang yellow ya, karena limonit kita memiliki kadar 1,5%, Fe-nya 40%. Nah, kita akan proses yellow limonit ini menggunakan proses hidrometalurgi, yaitu leaching atau pelindian. Kemudian, proses leaching sendiri terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama, kalau kita bayangkan atau kita eh, imajinasikan sebuah partikel padat berbentuk bola ini dikelilingi oleh larutan solvent, misalnya asam sulfat ya, di mana terdapat ion H+ dan SO4 2-. Yang pertama yang akan terjadi adalah proses difusi. Difusi pelarut ini melalui lapisan film. Yang garis putus-putus ini kita asumsikan sebagai lapisan film dari sebuah partikel padat atau ore. Yang kedua adalah pelarutnya kemudian akan berdifusi melalui lapisan abu. Nah, selama proses 1 dan 2 atau proses difusi itu tidak ada reaksi yang terjadi karena dia pelarutnya hanya lewat saja melalui atau berdifusi melalui lapisan film ya. Yang kedua berdifusi melalui lapisan abu. Barulah yang ketiga dia akan bereaksi pada inti. Nah, bereaksi pada inti ini terjadilah reaksi kimia antara pelarut dan juga logam ya, atau mineral oksida, sehingga menghasilkan yang kita kenal dengan PLS atau larutan produk. Larutan produk ini kemudian
Langkah selanjutnya nomor 4 akan berdifusi keluar lagi melalui lapisan abu dan berdifusi lagi keluar pada langkah nomor 5 melalui lapisan film dan kembali ke badan pelarut. Sehingga sekarang di badan pelarut ini tidak hanya terdapat solvent atau pelarutnya saja, tetapi solvent plus larutan produknya. Semakin lama proses leaching, konsentrasi solvent atau pelarutnya ini semakin kecil, sedangkan konsentrasi PLS atau larutan produknya ini semakin tinggi, karena PLS akan semakin terproduksi semakin lamanya waktu. Kemudian dari perilaku partikel padatan, ini ada 2 jenis atau 3 jenis ya, yang akan terjadi jika padatan ini kita reaksikan dengan pelarut fluida. Yang pertama akan kita hasilkan hanya produk fluida saja, artinya 100% padatan ini terlarut, kemudian hanya produk solid saja. Ini biasanya terjadi pada reaksi gas padat ya. Jadi tidak ada gas yang yang terproduksi, hanya menghasilkan padatan saja. Atau yang ketiga, yang paling mungkin adalah terdapatnya fluida dan produk solid. Nah, kemudian selama berlangsungnya waktu ya proses leaching, ada 2 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama adalah partikel tersebut tidak akan berubah ukuran, namun berubah karakter fisiknya seperti warna, densitas, porositas ya. Atau yang kedua ini berubah ukurannya. Ya, kalau kita lihat semula diameternya 10 misalnya. Semakin lama diameternya semakin kecil ya, semakin kecil, semakin kecil. Artinya apa? Pada gambar yang di atas ini biasanya ini dipakai atau diasumsikan untuk material yang memiliki logam target itu terpusat pada bagian tengah bolanya sehingga tidak mempengaruhi ukuran luar dari partikel padatan. Kalau yang di bawah ini artinya logam targetnya itu berada pada lapisan-lapisan yang ada di dalam partikel padat sehingga setelah ada proses reaksi pelarutan logam ya menggunakan pelarut, dia akan terkelupas seperti ini sehingga partikelnya diameter partikel padat ini akan semakin berkurang. Mineral yang biasa terdapat dalam laterite ore ini adalah kita bisa kenal biasanya dalam geotit ya, FeOOH biasanya nikelnya eh, berikatan dengan geotit. Kemudian hematit ya Fe2O3 biji besi, magnetit, kemudian klinoklor. Biasanya klinoklor ini pembawa magnesium ya Al dan silika dan juga kuarsa. Ini kurang lebih eh, mineral apa saja dan berapa komponennya di dalam laterite ore yang kita pakai. Jadi laterite ore yang kita pakai ini asalnya dari penambangan di Morowali. Kemudian karena kita pakai asam sulfat, maka reaksi yang akan terjadi ya kalau kita bayangkan antara FeOH dan NiO yang bereaksi dengan asam sulfat, maka akan kita dapatkan larutan produk berupa Fe2SO4 3 kali dan nikel sulfat 2 NiSO4 jika kita reaksikan dengan asam sulfat. Kemudian kalau kita tinjau dari nilai delta G-nya, ini menggunakan HCl, kita lihat yang menggunakan asam sulfat, delta G untuk pelarutan Fe menggunakan asam sulfat, kita lihat di sini garis berwarna hitam pada grafik yang sebelah kiri, dia delta G-nya bernilai negatif pada suhu di bawah 200. Artinya apa? Fe dalam FeOOH dapat larut menggunakan menggunakan asam sulfat menjadi Fe2SO4 3 kali ya pada suhu di bawah 200 atau 120. Begitu juga nikel. Kalau nikel dia di bawah suhu 120, delta G-nya masih negatif semua. Delta G-nya negatif semua. Artinya apa?
Nikel ini dapat kita larutkan pada suhu di bawah 120 menggunakan asam sulfat. Nah, kalau kita lihat delta G dari nikel ini lebih negatif atau lebih rendah daripada delta G Fe yang menandakan bahwa nikel akan duluan larut dibandingkan Fe pada leaching menggunakan asam sulfat. Kemudian kalau kita lihat dari Purbake diagram ya, Ni2 plus atau larutan NiSO4 kita bisa dapatkan dia jika pH-nya kita turunkan di bawah 6. Kemudian Fe itu sudah bisa larut menjadi Fe2 plus dan menjadi Fe3 plus di bawah pH 8 ya, dan Fe3 plus di bawah pH 4. Nah, semakin asam ya, dan semakin banyak proton yang disuplai dalam proses leaching, maka kita bisa mendapatkan logam yang terlarut. Nah, dari diagram Pobreg ini juga kita bisa lihat bahwa eh, pada potensial sel yang negatif, Fe ini akan berbentuk atau stabil pada keadaan solid atau Fe murni, kemudian pada pH asam, pH rendah, dan potensial 1,6 hingga minus 0,4, kita dapatkan Fe larutan ya berbentuk ionik, dan selebihnya kita dapatkan eh, bentuk Fe yang pasif, biasanya berikatan dengan OH atau oksigen. Kemudian cara kerja yang akan kita lakukan pada proses leaching, yang pertama kita siapkan eh, alat dan bahannya. Alatnya yang pertama adalah yang kita pakai hot plate, kemudian labu leher 3 500 mili ya, minimum karena kita akan gunakan 500 mili asam sulfat, kemudian kondensor dan statif, kemudian termometer, kemudian magnetic stirrer ya, magnetic stirrer bar maksudnya, kemudian penutup karet dan glass beaker. Kemudian ada juga selang ya untuk mengalirkan input pendingin air ya dari kondensor bagian bawah dan atas. Kemudian bahan yang kita gunakan yang pertama adalah asam sulfat 3M ya 500 ml dan laterite ore 50 gram karena kita memakai rasio padat cair 1:10. Artinya 50 gram laterite ore akan di leaching menggunakan asam sulfat 500 ml. Pertama yang akan kita lakukan adalah memasukkan asam sulfat ke dalam labu leher 3, kemudian dipanaskan hingga dan diaduk ya, dipanaskan hingga 80 derajat. Ketika suhunya sudah mencapai 80 derajat, maka barulah laterite ore-nya dimasukkan. Laterite ore-nya dimasukkan, kemudian kita tutup kembali dan ditunggu hingga 120 menit. Biasanya akan ada perubahan eh, fisik ya. Biasanya larutan produknya akan berubah menjadi warna hijau karena ada Fe dan nikel yang terlarut dari laterit. Setelah itu barulah larutan tersebut kita lakukan filtrasi atau pisahkan antara filtrat dan juga residu. Nah, kita lakukan filtrasi vakum menggunakan alat pompa vakum ya. Kemudian Erlenmeyer, Buckner, corong Buckner, kemudian kita sambungkan menggunakan selang untuk membuat kondisi vakum. Kemudian kita siapkan juga hot plate dan juga beaker untuk proses pencucian setelah proses filtrasi. Pada proses filtrasi, PLS yang telah kita dapatkan dari proses leaching tadi kita tuangkan ke dalam corong Bergner sehingga kita dapatkan residu yang tertinggal pada bagian atas dan filtrat atau PLS. Nah, kemudian residu ini dicuci kembali ya menggunakan Aquades pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu barulah hasil cucian ini dilakukan proses filtrasi kembali. Boleh menggunakan filtrasi biasa atau filtrasi vakum untuk mendapatkan residu yang bersih akan asam atau larutan produk. Setelah itu barulah residunya kita keringkan hingga bubut tetap di dalam oven.
Untuk menghitung recovery logam, kita harus tahu terlebih dahulu neraca massa totalnya. Jadi diagram alirnya seperti ini, ada umpan masuk ke proses leaching dan kita dapatkan produk. Artinya pertama umpan masuk leaching dan produknya kita ketahui bersama tadi ada filtrat dan juga residu. Pengertian recovery leaching ini adalah seberapa banyak logam yang direcovery menjadi cairan. Artinya seberapa banyak logam yang direcovery menjadi filtrat. Nah, oleh karena itu, recovery logam itu persamaannya adalah logam di produk. Produknya ini adalah filtrat karena logam yang kita inginkan itu sekarang berada di dalam larutan, ya bentuknya larutan, jadi dia berada di filtrat, dibagi dengan logam di umpan, kalikan 100%. Nah, sedangkan kita tidak memiliki data logam di filtrat. Nah, jadi yang kita miliki datanya adalah logam di residu karena kita analisis padat ya. Jadi kita substitusi filtrat ini kalau kita lihat neraca masanya umpan ini akan sama dengan filtrat plus residu karena input atau umpan akan sama dengan produk. Umpan sama dengan filtrat plus residu sehingga filtrat akan sama dengan umpan dikurangi residu atau dengan kata lain recovery logam kita bisa cari dengan persamaan MICI kurang MPCP per MICI kali 100. Nah, di mana umpan ini diwakili dengan massa umpan dikalikan konsentrasi logam di umpan atau MI kalikan CI dikurangi residu ini diwakili dengan massa residu dikalikan dengan konsentrasi logam yang tersisa di residu dibagi dengan MICI lagi. Itu mengantar untuk praktikum proses leaching ya dalam mata kuliah praktikum pengolahan mineral. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.